A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fayamkutsuna ma sya'allah summa ya'murullahu ta'ala Israfil fayamfikhu nafkhatas sa'ad fayas'iqu ahlus sama' wa ahlul ard, yakni yamutu ahlus sama'i wal ard illa man sya'allah wa huwa qauluhu ta'ala wa nufikha fis sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah wal istithna yakni bihi arwahus syuhada wa qila yakni bihi Jibril wa Mikail wa Israfil wa milkal maut salawatullahi ta'ala alaihim ajma'in. Ilah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berkaitan dengan masalah huru hara kiamat. Mengenai tentang masalah huru hara kiamat. Yang mana dilikat yang mana atai likat na pada buah riwayat na pada buah riwayat cacok sabah tu. Wa fi riwayatin Abi Hurairah, tersebut dalam riwayat Abi Hurairah, salasu nafkhatin, ada 3 tiupan sangkakala pada hari kiamat. Yang pertama adalah nafkhah lil fadha, tiupan untuk menakuti. Yang kedua nafkhah lis sa'aq, yaitu tiupan untuk mematikan ataupun membinasakan. Wa nafkhah lil ba'si, dan tiupan untuk kebangkitan. Jadi ada riwayat daripada Abi Hurairah, berarti tiupan sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil itu ada 3 kali. Yang pertama, tiupan kali pertama adalah tiupan untuk menakutkan. Tiupan kali kedua adalah tiupan untuk mematikan semua makhluk Allah. Tiupan yang ketiga adalah tiupan untuk membangkitkan kembali. Maka bagaimana ceritanya? Faya'murullah, Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil fi nufqatil ula, pada tiupan yang pertama. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Kali pertama. Kemudian malaikat Israfil meniupkan sangkakala kali pertama. Dan yang terjadi adalah fayafdi'u man fis sama' wa man fil ard. Maka terkejutlah semua makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Jadi ketika tiupan sangkakala kali pertama, maka yang terjadi adalah semua makhluk yang ada di langit dan semua makhluk yang ada di bumi, semuanya itu terkejut. Inilah maksud daripada firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa yawma yunfakhu fis suri fafati'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Jadi kata Allah, pada hari itu ditiupkan sangkakala, maka seluruh makhluk ahli langit dan ahli bumi semuanya terkejut, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah yang tidak terkejut. Dan yang terjadi pada tiupan sangkakala kali pertama adalah watan tanzal, dan bergoncanglah bumi. Bergoncanglah bumi, berarti bumi bergoncang, gempa yang sangat dahsyat. Berarti zalzalnya bukan gempa biasa, bukan gempa lokalnya. Nyo gempa mendumnya. Nyo berarti pasak-pasak yang ada. Berarti nyan gunung ke nyo kepada pasak bumi. Maka nyan tebet mendum. Nyamban gempa. Kemudian watazhal kullu murdi'atin amma arda'at. Dan setelah tiupan sangkakala kali pertama, yaitu lupa orang-orang
ataupun ibu-ibu yang sedang menyusui daripada anak-anaknya yang sedang dia beri susu ataupun yang sedang dia susui. Intinya ketika tiupan sangkakala yang pertama, ibu saja, seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, maka dia akan lupa kepada anak yang disusuinya. Dan juga pada ketika itu, watadi'u kullu zatin hamlin hamlaha. Orang yang sedang hamil, walaupun 1 bulan, maka anaknya langsung keluar. Tak perlu lagi menunggu 9 bulan. Itulah yang terjadi di ketika terjadi tiupan sangkakala kali pertama. Wataranna sukara wa mahum bisukara. Dan pada ketika itu kita akan melihat manusia dalam keadaan mabuk. Semuanya dalam keadaan mabuk. Teler bandumurun bawatanya. Wa mahum bisukara. Padahal mereka itu tidak dalam keadaan sedang mabuk. Padahal mereka itu tidak dalam keadaan mabuk. Tapi nampaknya berarti mabuk mereka itu semua. Itulah di ketika terjadi tiupan sangkakala yang pertama. Walakin azabullahi syadid. Dan akan tetapi azab Allah itu sangat bersangatan. Dan yang terjadi di ketika tiupan sangkakala yang pertama, watasirul walad, jadilah anak anna syaiban, beruban. Anak kecil yang baru lahir bisa beruban. Coba bayangkan. Bagaimana terkejutnya? Dia yang sedang dalam kandungan ibunya, walaupun dia itu belum sampai masanya untuk lahir, tetapi langsung lahir dan langsung puteo. Anu mi puteo, gaya serah. Anu mi balahai puteo. Pajan, dia pai di ketika tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian watatiru syayatin. Syaitan itu lari terbirit-birit. Syaitan pelung bawa tayan. Walaupun barakan berarti dia adalah makhluk Allah yang mutakabbirin, orang-orang yang takabur, makhluk Allah yang takabur, menyombongkan diri kepada Allah dan kepada makhluk yang lain, tapi pada ketika itu dia itu juga lari terbirit-birit, haribah. Inilah maksud daripada firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, takut olehmu akan Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ah, sesungguhnya goncangan hari kiamat, syai'un azim, itu perkara yang sangat besar. Yauma tarawunaha, yang mana pada hari itu engkau lihat akannya kiamat, yang mana tudhilu kullu murdi'ah, lupa semua berarti ibu yang menyusui kepada anak yang dia susui, dan lahir tiap-tiap berarti anak yang sedang dalam kandungan. Wataranna sukara wa mahum bisukara walakin azabullahi syadid. Sambung atas malamnya. Berarti mentang kaitan atas likat pernah habis kok panjang. Fayam kutu masya Allah. Kemudian tenanglah mereka itu masya Allah selama ataupun akan barang yang menghendaki oleh Allah. Setelah tiupan sangkakala yang pertama, setelah terjadi yang seperti demikian, yaitu anak kecil dia sudah beruban, kemudian ibu yang sedang menyusui lupa kepada anaknya, kemudian orang kita lihat semuanya dalam keadaan mabuk, padahal mereka itu tidak dalam keadaan mabuk, maka Allah Ta'ala memberi ketenangan. Jadi tidak terjadi apa-apa, tenang kembali. Berapa lama tenang kembali? Masya Allah, kadar yang dikehendaki oleh Allah. Berarti tidak tahu kita berapa lama. Intinya, sesudah tiupan sangkakala kali pertama, setelah terjadi goncangan yang sangat dahsyat tersebut, sehingga terjadilah hal-hal yang seperti kita bicarakan tadi, maka Allah memberi ketenangan kembali. Membuat tenang kembali. Berarti dunia tidak bergoncang lagi. Berapa lama? Masya Allah. Berarti Masya Allah. Barang yang menghendaki oleh Allah. Berarti kadar yang dikehendak oleh Allah. Summa ya'murullaha ta'ala. Kemudian memerintahkan oleh Allah Ta'ala Israfil akan malaikat Israfil. Kemudian Allah merintahkan malaikat Israfil. Fayumfiqu nafkhatas sa'at. Kemudian meniupkan ianya malaikat Israfil nafkhatas sa'ah, akan tiupan kebinasaan. Akan tiupan kebinasaan. Berarti tiupan yang kedua adalah tiupan kebinasaan. Setelah berarti Allah Ta'ala memberi ketenangan, lalu Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala kali kedua, yang mana sangkakala ini adalah nafkhatas sa'ah, tiupan membinasakan, tiupan mematikan. Maka apa yang terjadi? Fayas aku ahlus sama wa ahlul ard. Maka binasalah seluruh ahli langit dan ahli bumi. Matilah semuanya. Hancurlah semuanya
makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Apa makna binasa ahli langit dan ahli bumi? Yakni maksudnya adalah yamutu ahlus sama wal ard. Matilah seluruh ahli langit dan ahli bumi. Illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang menghendaki oleh Allah. Kecuali siman yang menghendaki oleh Allah. Jadi tiupan sangkakala kali kedua, maka pada ketika itu yang terjadi adalah binasa semua makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kecuali man syaa Allah, orang-orang ataupun makhluk Allah yang Allah kehendaki, itu saja yang tidak binasa. Makanya dalam ayat yang lain Allah menyebutkan kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu halikun, semuanya akan binasa illa wajhah, kecuali zatnya Allah. Maka semua makhluk Allah. Kapan terjadinya binasa semua makhluk Allah? Di ketika tiupan sangkakala kali kedua oleh malaikat Israfil yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Wal istisna, dan bermula istisna, yakni menghendaki yang istisna, menghendaki yang musannaf, bihi sabit dengan yang istisna, arwahu syuhada, itu pat wahwa. Oh, nasimak, pertanda nasimak. Wahwa, dan bermula dianya. Dianya ju. Toh dianya. Dianya tiupan sangkakala kali kedua mematikan semua makhluk langit dan bumi. Itu firmannya Allah Ta'ala. Itulah maksud firmannya Allah Ta'ala. Wa nufikha fis sur fasa'ika man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Yang berarti lagi yang kata jelaskan ju. Berarti dan ditiupkan pada sangkakala, maka yang terjadi adalah binasalah makhluk Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali orang-orang yang menghendaki oleh Allah. Wal istisna, dan bermula pengecualian, istisna, yakni menghendaki ianya Allah, ianya istisna je, menghendaki yang musannaf. Tapi nya bahar apa? Ayat. Dia punya ayat Allah. Dan bermula istisna, yakni maksudnya istisna, bihi sabit dengan istisna arwahus syuhada, itu roh-roh para syuhada. Jadi dalam ayat disebutkan wa nufikha fis-sur, dan ditiupkan pada sangkakala. Maka yang terjadi adalah binasalah semua makhluk langit dan makhluk bumi, kecuali orang-orang ataupun makhluk Allah yang dikehendaki oleh Allah. Siapa yang dikecualikan itu? Yang tidak dibinasakan. Maka maksudnya adalah mansya Allah, makhluk Allah ataupun orang-orang yang tidak dibinasakan adalah arwahus syuhada. Itulah roh-roh para orang-orang yang mati syahid. Maka di ketika tiupan sangkakala kali kedua, itulah tiupan kebinasaan. Jadi semua makhluk Allah, baik itu berupa roh maupun berupa masih ada jasad, semuanya binasa. Makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, semuanya binasa. Termasuk orang-orang yang telah meninggal, roh-rohnya semua binasa. Kecuali, berarti orang-orang yang mati syahid. Roh-roh orang-orang yang mati syahid. Makanya orang-orang yang berperang di jalan Allah, benar-benar mencari keridhaan Allah, maka roh mereka itu, ketika ditiupkan sangkakala kali kedua, maka Allah tidak membinasakan rohnya. Tidak mematikan rohnya lagi. Itu menurut penafsiran sebagian para ulama ataupun para mufassirin. Waqila, dan dikatakan orang, yakni menghendaki ianya Allah, bihi sabit dengan istisna Jibril dan Mikail dan Israfil dan Malik Maut. Salawatullahi ta'ala alaihi. Bermula rahmat Allah Ta'ala alaihim, itu sabit di atas mereka itu ajma'in sekalian. Jadi ketika Allah Ta'ala mengatakan, ditiupkan sangkakala, kemudian binasalah seluruh makhluk langit dan makhluk bumi, kecuali siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Ada sebahagian mufassir menjelaskan yang bahawa maksudnya
orang yang dikehendaki oleh Allah yang tidak dibinasakan adalah, ataupun makhluk Allah yang tidak dibinasakan adalah, itulah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat ataupun malaikat maut. Berarti 4 orang malaikat. Jadi ketika tiupan sangkakala, maka yang binasa semua makhluk Allah, yang tidak binasa hanya 4 orang malaikat. Siapa 4 orang malaikat yang tidak binasa ketika tiupan sangkakala yang kedua? Itulah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat maut. Fayaqulullahu azza wa jalla, kemudian berkatalah oleh Allah azza wa jalla limalikil maut, bagi malik maut. Kemudian Allah Ta'ala, karena yang masih hidup tadi adalah malaikat maut. Di antara 4 orang malaikat yang masih hidup adalah malaikat maut. Kemudian Allah Ta'ala berkata pada malaikat maut, "Man baqa min khalqi." Wahai malaikat maut, "Man baqa min khalqi." Bermula siapa itu yang kekal ia daripada makhlukku? Siapa yang masih kekal daripada makhlukku? Allah Ta'ala ditanya kepada malaikat, "Hai malaikat maut, le bati jata tiupkan sangkakala kali kedua." Malaikat maut tiupkan sangkakala. Malaikat Israfil, "Hai malaikat maut," kata malaikat maut, benar. Karena malaikat maut tugasnya adalah mencabutnya. "Hai malaikat maut, siapa yang mentaudek daripada makhluk lu? Siapa orang yang masih hidup? Siapa yang masih hidup daripada makhlukku setelah tiupan sangkakala kematian?" Maka apa yang dijawab oleh malaikat maut? Wahwa a'lam. Wahwa a'lam. Dan bermula dianya Allah itu lebih mengetahui. Doa ya Allah yang paling terpuas. Dirimu ya Allah yang paling yang lebih mengetahui. Fayaqul, kemudian berkata ianya malaikat maut, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, anta hayyun la tamut." Engkau, bermula engkau itu maha hidup, la tamut, yang tidak pernah mati-mati. Jibril ya Allah, Mikail, Baka Jibril, kekallah malaikat Jibril ya Allah, malaikat Mikail, malaikat Israfil, wa hamlatal arsh, dan malaikat penanggung aras. Wa baqitu ana, dan kekallah aku. Draw pegang cut. Malaikat pegang draw cut. Getayang li Allah dalam malaikat maut. Hai malaikat maut, siapa yang masih hidup di antara makhlukku? Malaikat maut menjawab, dirimu yang lebih tahu ya Allah. Drone yang lebih tepu ya Allah. Allah yang lebih mengetahui. Kemudian malaikat maut berkata, "Wahai Tuhanku, drone ya Allah maha udip, yang hana melinggai, ayah hana mati-mati, yang hana melinggai-melinggai. Hayyun la tamut, drone ya Allah maha hidup, yang tidak pernah mati-mati. Yang mantang tinggal, yang masih sisa ya Allah, Baka Jibril, malaikat Jibril yang tahu dek, malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat penanggung aras. Long ya Allah. Nak pegang roti, berarti kan hana sulit, kan? Nak pegang, long ya Allah, long dek mentang ya Allah. Kiban tanggapan bahawa tanya. Faya'murullah Ta'ala, kemudian memerintahkan oleh Allah Ta'ala malikal maut akan malaikat maut. Diperintahkanlah oleh Allah Ta'ala kepada malaikat maut, yaqbidu arwahahum, mencabut ianya malaikat maut akan roh-roh mereka itu. Hakaza dzukira fi riwayatil kalbi, sedemikian diceritakan dalam riwayat Kalabi. Sedemikian diceritakan dalam riwayat Kalabi. Jadi yang diperintahkan oleh Allah, hai malaikat maut, menyekamunan, yang tinggal malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat penanggung aras, dan kata, kamu cabut nyawa mandum. Cabut roh wajan mandum. Kakak bawa tanya, bedah malaikat Jibril, bedah malaikat maut, dia mencabut nyawa malaikat Jibril, mencabut nyawa malaikat Mikail, malaikat Israfil dan malaikat penanggung aras. Tinggallah malaikat maut. Tinggallah malaikat maut. Malaikat maut puhana mati kan? Puhana binasa lagi makhluk Allah yang lain. Ada riwayat yang lain. Wa riwayatil maqatil. Berarti hakaza dzukira fi riwayatil kalbi wa riwayatil maqatil. Berarti dua buah riwayat. Wa qala, dan berkata,
Nyoh ada apa ya? Sanef. Fi riwayati Muhammad. Pada riwayat Muhammad bin Ka'ab an rajulin, yang diambilkan daripada seorang laki-laki, an Abi Hurairah, seorang laki-laki mengambilkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berarti ada riwayat yang lain, riwayat Muhammad bin Ka'ab yang diambilkan daripada seorang laki-laki itu mengambilkan daripada Abi Hurairah. Innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, itu berfirman ianya Allah, liyamut Jibril, hendak matilah Jibril, wa Mikail, dan hendak matilah Mikail, wa Israfil, dan hendak matilah Israfil, wa liyamut, dan hendak matilah hamlatul arsy, malaikat penanggung aras. Ya. Jadi ada riwayat yang lain. Jadi Allah Ta'ala langsung memerintahkan hendak membinasakan ataupun mematikan malaikat Jibril, intinya mencabut nyawa malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan penanggung aras. Begitulah firman Allah kepada Malik Maut. Jadi perintah Allah kepada Malik Maut. Kalian berarti pangulai malaikat, pemimpin malaikat adalah malaikat Jibril. Tapi malaikat Jibril juga pada akhirnya dicabut nyawa oleh Malik Maut atas izin Allah. Jadi belum daya pada pemboron. Duk berarti pangulai malaikat mentang binasa juga pada akhirnya. Berarti menyatakan cahana mupat. Yang letak dosa macam-macam lah. Tahu kan? Summa yaqulullahu azza wa jalla, kemudian berfirman oleh Allah azza wa jalla, ya malikal maut. Berarti tiga makna, tiga turah tu. Wahai Malik Maut. Ya malikal maut, wahai Malik Maut. Man baqa min khalqi, bermula siapa itu yang kekal ia daripada makhlukku? Kata Allah pada Malik Maut, wahai Malik Maut, saya mata udip daripada makhluk lu, wahai Malik Maut. Fayaqulu, kemudian berkata ianya malaikat maut, anta hayyul ladzi la tamut. Ya Allah, engkaulah yang maha hidup, yang alladzi yang tidak pernah mati-mati. Yang kudron ya Allah, yang udip, yang hana mati-mati. Aku kudron ya Allah. Dia Malik Maut kaya aku. Aku bahaya kan dengan sirau aku. Lain kabeh hidup. Malaikat Jibril kanale, malaikat Mikail kanale, malaikat penanggung arah, berarti ka binasa, ka meninggal. Ka wafat. Maka gedaya oleh Allah, hai Malik Maut, nyom saya yang meninggal. Dibegah saja. Jawab oleh Malik Maut. Dron ya Allah yang maha udip, yang hana mati-mati. Wa baka abduka dhaif. Nyok kamari lemah jawaban. Bunya wa baqitu ana. Lo ya Allah mentau dep. Menang mentau begak. Pakai nangan mentau. Di saat berarti malaikat Jibril kanale, malaikat Mikail kanale, buta yang jauh le malaikat Malik Maut. Wa baka abduka, dan kekalah hamba engkau ad-dha'ifa yang lemah. Sama Malik Maut. Drone ya Allah yang udip, yang hana mati-mati. Man yang tinggal ya Allah, yang kelong. Long hamba don yang lemah ya Allah, engkau Malik Maut ya Allah, yang tugas-tugas ni tugas lera untuk cocok nyawa engkau. Engkau long yang tinggal ya Allah, seratus yang lemah yo. Kau kameri, kau kalain. Ad-dha'ifa nak pegang hamba, apa hamba ro. Ya kan? Kameri. Pakai kalau seratus tinggal. Jatah long. Jatah long. Putar yang terjadi. Fayaqulu, kemudian berkata ianya Allah, ya malikal maut, wahai Malik Maut. Rupanya aku berat lah Malik Maut. Walaupun gaya yang terakhir berat lah gaya yang kena. Ya malikal maut, wahai Malik Maut, alam tasma' qauli, adakah tidak engkau dengarkan akan firmanku? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bermula tiap-tiap yang bernyawa
Za'iqatul maut, itu yang merasakan mati. Wa anta khalqun min khalqi, dan padahal bermula engkau itu seorang makhluk daripada makhlukku. Khalaqtuka, yang aku ciptakan akan engkau, lima ra'aitu, karena barang yang aku lihat. Karena barang ra'aita, yang telah engkau lihat. Famut, maka mati olehmu. Fayamutu, kemudian mati ianya Malik Maut. Hai Malik Maut. Buka. Tuhan kata dengar firman lo, kullu nafsin za'iqatul maut, semua yang bernyawa itu akan mati. Kaya kan? Lagi yang kata oleh Allah. Putar jawab malam le malaikat le. Hana rupa jawab le. Putar nak jawab majikannya. Lepas oleh Allah. Kata hai Malik Maut salah sidra daripada makhluk lo. Dan long ciptakan kata, long tugaskan kata adalah lima ra'aita, bagi barang yang telah engkau lihat. Untuk barang yang telah engkau lihat, untuk cabut nyawa engkau. Bunuh kali aku perintah, berarti cabut nyawa malaikat Jibril, Mikail, Israfil, penanggung arat. Berarti yang kenyan, kabeh tugas orang. Kabeh mandum, tinggal ziratu. Maka mereka famut mati. Mati olehmu. Kemudian matilah. Meninggallah, wafatlah, berarti Malik Maut. Yang kemenang. Kaya kan? Jadi kakak kau wafat Malik Maut. Berarti hana tinggal. Allah Ta'ala tinggal. Malik Maut sendiri yang mencabut nyawa orang lain, juga pada akhirnya dia itu juga meninggal. Kan? Waruya fi khabarin akhar, dan diriwayatkan pada khabar yang lain, pada hadis yang lain. Annahu, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala ya'muruhu, itu memerintahkan ianya Allah akannya Malik Maut. Bi'ayyakbidha ruhan nafsah. Dengan bahawa mencabut ianya Malik Maut akan ruh dirinya Malik Maut. Ruhan nafsi. Akan ruh dirinya Malik Maut. Jadi ada riwayat yang lain, di saat ditanyakan oleh Allah, wahai Malik Maut, wahai malaikat yang mencabut nyawa, siapakah yang masih tersisa hari ini? Tidak ada lagi ya Allah. Hanya dirimu ya Allah yang maha hidup, yang tidak mati-mati. Dan aku ya Allah hamba engkau yang lemah, yang masih hidup. Maka di ketika itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada Malik Maut, malaikat maut tersebut, itulah malaikat Israfil, untuk mencabut nyawanya sendiri. Akibut yang berekan gaduh, berarti cabut nyawa engkau, payah cabut nyawa draw kalinya. Ya, mencabut nyawanya sendiri. Ini adalah riwayat yang lain. Makanya, menjadi kerintihan dengan cerita-cerita dalam dakwah untuk berbeza-beza, ini lain-lain hadis. Berarti ada hadis, memang Allah Ta'ala mengatakan, Allah Ta'ala sendiri. Berarti yang langsung berarti mematikan Malik Maut. Famut, fayamut. Jadi intinya, Allah Ta'ala berkehendak. Malaikat maut mati, maka mati. Jadi, dalam hadis yang lain, memang Allah Ta'ala perintahkan untuk mencabut nyawa diri sendiri. Fayaji'u, pun langsung cabut. Hana langsung. Fayaji'u, kemudian datang ianya malaikat maut. Ila maudi'in, kepada satu tempat. Bainal jannah wan nar. Yang ada yang tempat di antara syurga dan neraka. Wayandi'u, dan mencabut ianya malaikat maut. Ruhahu, akan ruhnya malaikat maut. Binafsihi, dengan dirinya. Dengan dirinya. Jadi, gejaklah Malik Maut bak sabar tempat yang tempatnya berada antara syurga dan neraka. Hinallah gecabut nyawa draw. Hinallah berarti malaikat Malik Maut mencabutkan nyawa diri sendiri. Di situlah berarti malaikat maut mencabutkan nyawa diri sendiri. Maka apa yang terjadi pada ketika itu? Apa yang dirasakan oleh malaikat maut? Fayusihu sayhah, berteriak, kemudian berteriak ianya malaikat maut, sayhah, akan sebagai teriak. Lau kanal khalqu, jikalau adalah makhluk, kulluhum, tiap-tiap makhluk, ahya'an, itu yang hidup, lamatu, sungguh mati mereka itu, min sayhati, daripada teriakannya malaikat maut. Jadi ketika Allah Ta'ala memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa dirinya sendiri, langsung malaikat maut ini datang kepada satu tempat yang ada di antara surga dan neraka. Kemudian dia itu mencabut nyawa dirinya sendiri. Di ketika dia mencabut nyawa dirinya sendiri, maka pada ketika itu dia berteriak dengan sekeras-kerasnya. Sayha,
berteriak dengan sangat kencang. Bagaimana keras suara teriakannya? Seandainya makhluk Allah semuanya masih hidup pada ketika itu, sungguh makan mati akan binasa dengan teriakannya malaikat maut. Jadi bukan dengan tiupan sangkakala, dengan teriakannya malaikat maut ketika mencabut nyawa dirinya sendiri akan binasa semua makhluk Allah. Nyamban gukli, nyamban sakit. Begitu sakitnya ketika malaikat maut mencabut nyawa dirinya sendiri. Teriakannya, seandainya makhluk Allah masih hidup, maka semuanya akan binasa dengan sebab teriakannya. Wa yaqulu, dan berkata ianya malaikat maut. Ketika itu berkata malaikat maut, lau kuntu, jikalau adalah aku, alim tu itu aku ketahui, annan naz'a ruhi mislu hadhi, bahawa sesungguh mencabut nyawa itu perumpamaan ini bersangatan, wal mararah, dan pahit, la kuntu, sungguh adalah aku, alal qabdi arwahil mu'minin, di atas mencabut nyawa-nyawa orang yang beriman, asyaddu syafaqah, itu lebih bersangatan kasih sayang. Itu lebih bersangatan kasih sayang. Jadi keluarlah perkataan Malik Maut pada ketika itu, malaikat maut. Seandainya dulu aku tahu begini rasanya mencabut nyawa, begini rasanya tercabut nyawa, tercabut roh, sangat sakit, sangat susah, sungguh aku akan mencabut nyawa orang-orang yang beriman dalam keadaan yaitu berlemah lembut, berkasih sayang, asyaddu syafaqah, bersangatan kasih sayang. Bersangatan kasih sayang. Maka yang kaya malaikat maut telak gedepu nah. Telak gedepu. Munyo awal gedepu. Memang tidak diberitahu dulu oleh Allah. Seandainya malaikat maut tahu, sungguh orang-orang yang beriman hari ini tidak akan merasakan yang namanya sakitnya dicabut nyawa ataupun dikeluarkan roh. Ya. Maka yang terjadi pada ketika itu, setelah bati malaikat maut mengatakan seperti demikian, summa yamut, kemudian meninggal ianya malik maut. Fala yabqi ahadun min khalqi, maka tiada kekal seorang pun daripada makhluk. Maka ketika itu tiadalah kekal seorang pun daripada makhluk Allah. Tidak ada lagi makhluk Allah, hanya tinggal Allah. Maka jelas kullu syai'in halikun illa wajha. Tiap-tiap sesuatu itu yang celaka kecuali zatnya Allah. Maka yang terakhir adalah yang binasa adalah malik maut. Kan? Kan? Pakan, terbah. Apa? Tahu dah. Pakan. Makan. Tahu. Kak, kena lem. Wihana pupu kena lem. Kau kakak gaduh no. Fayaqulullahu azza wa jalla, kemudian berkata oleh Allah azza wa jalla, lid dunia daniyah, bagi dunia yang hina. Kemudian Allah berfirman, berkata kepada dunia yang hina, ketika tidak ada lagi makhluk Allah, termasuk malaikat pencabut nyawa sudah tidak ada lagi, maka pada ketika itu Allah Ta'ala berkata bagi dunia yang hina. Ya, Allah Ta'ala berkata bagi dunia yang hina. Apa katanya? Apa kata Allah?
Ainal muluk? Di mana raja-raja? Jadi Allah Ta'ala berkata kepada dunia yang hina, Ainal muluk? Di mana raja-raja? Aina abna al-muluk? Aina abnaul muluk? Di mana anak-anaknya raja? Aina al-jababirah? Di mana orang-orang yang perkasa? Wa aina abna al-jababirah? Dan di mana anak-anaknya orang-orang yang perkasa? Wa aina alladhi kanu ya'kuluna khairi? Di mana orang-orang yang adalah mereka itu yang makan oleh mereka itu akan kebaikanku. Jadi Allah telah bertanya kepada dunia, wahai dunia, hari ini di mana raja-raja? Di mana anak-anaknya raja? Di mana berarti anak-anaknya orang-orang yang kuat, orang-orang yang perkasa? Di mana berarti orang-orang yang perkasa? Dan di mana orang-orang yang semasa hidupnya, yang mana dia itu hanya makan-makan hartaku, hanya makan-makan rizkiku, dan kebaikan-kebaikan daripadaku. Di mana mereka hari ini? Bertanya oleh Allah. Maka tanya orang yang gaduh pada obati rizki atau Allah Ta'ala aja, bertimplah. Kita yang buat dunia. Hanalai mandu kau binasa. Semua kita sudah binasa. Maka ketika Allah Ta'ala bertanya kepada dunia, sampai kepada kemana orang-orang yang semasa hidupnya, dia itu memakan rizki daripadaku. Kayak wa ya'buduna ghairi, dan dia itu menyembah selainku. Kemana mereka itu? Kenapa berani sekali mereka semasa hidup di dunia, mereka memakan rizki daripadaku, siang dan malam mereka itu menikmati kebaikan daripadaku, akan tetapi dia itu menyembah selain aku, kata Allah. Kemana mereka hari ini? Hanalai kabinasa. Semua sudah binasa. Summa yaqulullah, kemudian berfirman oleh Allah Ta'ala, Liman milkul yawm, bagi siapa itu kerajaan pada hari ini? Bagi siapa itu kerajaan ataupun raja pada hari ini? Kemudian Allah berkata, siapa milik kerajaan hari ini? Siapa yang berkuasa hari ini? Fala yujibuhu ahadun, maka tidak menjawab akannya oleh seorang pun. Jadi Allah bertanya, siapa yang menjadi raja hari ini? Kemana mereka orang-orang yang berkuasa semasa hidup di dunia? Kemana mereka? Maka tidak ada seorang pun yang menjawab. Ya, ketika Allah bertanya, siapa raja hari ini? Tidak ada lagi raja-raja. Makanya tidak perlu kita menyombongkan diri di atas permukaan dunia ini. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di atas permukaan bumi ini dalam keadaan maraha, sombong ataupun congkak. Kemudian karena tidak ada yang menjawab seorang pun, fayujibu subhanahu wa ta'ala nafsah. Kemudian menjawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan dirinya. Dijawab kedua oleh Allah. Allah telah menjawab dengan sendiri, menjawab oleh dirinya sendiri. Fayaqulu, kemudian berkata ianya Allah. Kemudian berkata ianya Allah. Lillahi al-wahidil qahar, milik Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Jadi Allah telah bertanya tadi, siapa milik kerajaan hari ini? Karena tidak ada yang menjawab lagi, maka Allah telah menjawab oleh dirinya. Allah, lillahi, milik Allah yang Maha Esa, lagi yang Maha Perkasa. Summa ya'murullaha ta'ala as-sama', kemudian merintahkan oleh Allah Ta'ala as-sama' akan langit. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada langit. Apa yang Allah perintahkan kepada langit? Antam tara, akan bahwa menurunkan hujan ianya langit. Akan bahwa menghujani ianya langit. Allah Ta'ala memerintahkan kepada langit agar hujan turun. Maka yang terjadi adalah fatam tarus sama, maka turunlah hujan. Bagaimana turunnya hujan? Kamani rijalil arba'ina yauman, seperti spermanya orang laki-laki arba'ina yauman, selama 40 hari. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan kepada langit, wahai langit, turunkanlah hujan. Maka hujan turun bukan seperti hujan pada hari ini, tetapi hujan yang turun pada ketika itu adalah seperti air maninya para laki-laki selama 40 hari. Jadi yang turun itu adalah hujan susu. Sperma kan warnanya kan seperti warna susu, agak ke warna susu. Berarti yang turun pada hari itu bukan air yang bening.
tetapi seperti air mani ataupun spermanya laki-laki. Yang lamanya adalah selama 40 hari. Jadi tidak henti-henti. Langit turun hujan selama 40 hari tidak henti-henti, seperti air yang keluarnya adalah seperti air mani laki-laki ataupun sperma laki-laki. Hatta yakunul ma, sehingga adalah air fauqa kulli syai'in isna asyara zira'an, sehingga adalah air di atas tiap-tiap sesuatu isna asyara zira'an, 12 hasta. Jadi karena turunnya hujan tadi ada selama 40 hari, maka tergenanglah air ataupun banyaknya air yang tingginya yaitu di atas tiap-tiap sesuatu. Berarti setinggi apapun tempat itu, maka lebih tinggi air lagi sebanyak 12 hasta. 12 zira'. Di satu hasta ada benar? Ha? 12 apa? Satu hasta 80 cm lah. Ya kan? Ya kan? Rena. Ya pada rumah. Rena pada. 60 cm. Berarti 12 hasta. Itu tinggi di atas tiap-tiap sesuatu. Berarti tenggelam. Berarti lebih tinggi airnya. Fayambutullah, kemudian menumbuhkan oleh Allah khalqa akan makhluk bidzalikal ma, dengan demikian air. Kemudian Allah Ta'ala menghidupkan, menumbuhkan makhluk Allah lagi dengan demikian air. Jadi karena semua makhluk Allah sudah binasa tadi dengan tiupan sangkakala yang kedua, maka di ketika itu adalah tumbuhlah makhluk Allah kembali dengan demikian air hujan. Kau betul? Lagi imani. Maka kita lahirnya juga daripada, terciptanya juga daripada air mani. Maka dengan air hujan yang seperti mani para laki-laki tersebut, maka tumbuhlah makhluk Allah kembali. Bagaimana tumbuhnya? Kanabatil bukli, seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Hatta tatakamala, sehingga sempurnalah ajsamuhum, bentuk-bentuk mereka itu, fata'udu, kemudian kembali mereka itu. Jadi cara tumbuhnya adalah seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Jadi ketika kita menanam sayur-sayuran, maka akan tumbuh sedikit demi sedikit, sehingga akan menjadi besar. Begitulah nantinya kita itu tumbuh kembali, hidup kembali dengan air hujan tersebut, yang berarti lamanya tadi selama 40 hari. Maka akan tumbuh sedikit demi sedikit, sehingga tubuh kita akan utuh kembali, akan sempurna kembali. Kama kanat. Bagaimana sempurna kembali? Kama kanat, sebagaimana yang telah ada ia. Sebagaimana kita masih hidup di dunia. Yang prosesnya. Di prosesnya, ketika kita telah binasa, maka tidak ada siapapun lagi yang masih hidup, maka ketika itu Allah menurunkan hujan. Yang hujan adalah seperti spermanya para laki-laki selama 40 hari, kemudian akan tenggelam semuanya, yang mana tingginya adalah sebanyak lebih tinggi daripada tiap-tiap sesuatu 12 hasta. Kemudian tumbuhlah, hiduplah manusia kembali seperti hidupnya sayur-sayuran, yang mana sedikit demi sedikit, sehingga sempurnalah tubuh utuhnya seperti kita di saat masih hidup. Sumayakullah, kemudian berkata oleh Allah. Kemudian berkata oleh Allah Ta'ala. Liyahya Israfil, hendak hiduplah malaikat Israfil. Wahamlatul aras, dan hendak hiduplah malaikat penangguh aras. Fayahiyuna bi amrillah, maka hiduplah mereka itu dengan perintah Allah. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk hidup kembali malaikat penangguh aras, sehingga mereka itu hidup dengan perintah Allah. Wa ya'murullahu ta'ala, dan memerintahkan oleh Allah Ta'ala Israfil akan malaikat Israfil. Ketika Allah Ta'ala sudah menghidupkan kembali malaikat Israfil, lalu Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil. Berarti malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala. Sangkakala yang baru ditiup berarti hanya kali kedua.
ketika berarti ditiupkan ketika dihidupkan kembali malaikat Israfil, fayakhudhu sur, kemudian mengambil ia malaikat Israfil akan sangkakala. Wa yad'u ala faihi, kemudian dan meletakkan ia malaikat Israfil akannya sangkakala ala faihi, di atas mulutnya. Di atas mulutnya. Summa yaqulullahu ta'ala, kemudian berfirman oleh Allah Ta'ala, al-Yahya Jibril, hendak hiduplah malaikat Jibril, wa Mikail, dan hendak hiduplah malaikat Mikail, fayuhyani, kemudian hiduplah keduanya, bi'amrillah, dengan perintah Allah. Summa yad'ullah, kemudian memanggil oleh Allah. Summa yad'ullahu ta'ala, kemudian memanggil oleh Allah Ta'ala arwaha, akan roh-roh. Fayu'ti biha, kemudian datang. Fayu'ta biha, kemudian didatangkan biha dengan nyaroh. Fayaj'aluha, kemudian menjadikan ianya Allah akan nyaroh fisuri, pada sangkakala. Jadi ketika Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk hidup, malaikat Mikail untuk hidup, kemudian Allah Ta'ala memanggil berarti para roh semuanya. Berarti roh-roh yang telah meninggal semuanya dipanggil oleh Allah. Sehingga didatangkan roh tersebut oleh para malaikat. Maka ditaruhlah roh-roh tersebut pada mulutnya sangkakala. Jadi pada mulutnya sangkakala yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Summa ya'murullahu ta'ala Israfil. Kemudian memerintahkan oleh Allah Ta'ala akan malaikat Israfil. Fayamfakhu nufkhatal ba'si. Kemudian meniupkan ianya malaikat Israfil akan tiupan kebangkitan. Jadi ketika roh-roh tadi sudah diletakkan pada mulut tiupan sangkakala, maka Allah Ta'ala memerintahkan berarti malaikat Israfil untuk meniupkan berarti tiupan kebangkitan, adalah tiupan sangkakala yang ketiga. Maka yang terjadi, fatakhrujul arwah, keluarlah roh-roh, ka'annahan nahlu, seolah-olah bahwasanya roh itu lebah. Malat, yang sungguh memenuhi ma baina sama' wal ard, akan barang yang ada ia di antara langit dan bumi. Jadi ketika ditiupkan sangkakala tadi, maka keluarlah roh-roh semuanya seperti keluarnya lebah. Yang mana roh-roh tersebut memenuhi kepada seluruh langit dan bumi, antara langit dan bumi, penuh semuanya. Berarti antara langit dan bumi. Fatadkhulu arwah, kemudian masuklah roh fil ardi, dalam bumi. Ketika berarti roh itu telah keluar, maka masuklah roh itu dalam bumi, ila ajsadi, kepada jasad-jasad, fi khayshum, dan dalam hidung. Kemudian masuklah roh di dalam bumi kepada jasad-jasad, fi khayshum, di dalam hidung. Fatanshiku, kemudian mengeluarkan oleh bumi, anhum, daripada mereka itu. Jadi roh itu masuk ke dalam bumi, iaitu melalui hidung. Kemudian kemudian masuklah roh dalam bumi kepada tubuh-tubuh di dalam hidung. Jadi roh yang ada dalam bumi tadi maka masuk kembali kepada tubuh. Sehingga pada ketika itu maka keluarlah mengeluarkan oleh bumi, anhum, daripada mereka itu. Intinya hidup kembali. Summa qala Nabi, kemudian berkata oleh Nabi SAW, ana awwalu man tashaqqaqa man tanshaqqal ardu man tanashaqqa anhul ardu. Bermula aku itu awal-awal siman yang keluar daripada, yang mengeluarkan anhu daripadanya oleh bumi. Jadi kata Nabi, akulah orang yang pertama yang keluar daripada bumi ketika dibangkitkan. Maka orang yang pertama dibangkitkan adalah ketika tiupan sangkakala kebangkitan adalah Nabi. Wa fi khabaril akhar, dan sabit pada hadis yang lain, tersebut dalam hadis yang lain, annallahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala idza ahya Jibril, pada ketika menghidupkan ya Allah akan malaikat Jibril, wa Mikail, dan malaikat Mikail, wa Israfil, dan malaikat Israfil, fayanziluna ila qabrin Nabi, kemudian turun oleh mereka itu kepada kubur Nabi SAW. Wa ma'ahum, dan sabit beserta mereka itu para malaikat burakon, itu burak, wahilal, dan perhiasan minal jannah, daripada syurga. Fatanshiku anhul ardu, kemudian terbuka daripadanya Nabi, untuknya Nabi oleh bumi. Fayundurun Nabi, kemudian memandang oleh Nabi kepada Jibril.
Jadi ada hadis yang lain, ketika Allah Ta'ala menghidupkan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, kemudian datanglah kepada kubur Nabi. Dan mereka itu membawa burak dan perhiasan daripada syurga. Maka terbukalah bumi. Terbukalah bumi. Berarti pada tempat kubur Nabi, terbukalah bumi. Kemudian Nabi memandang kepada malaikat Jibril. Fayaqulu. Kemudian Nabi berkata, Ya Jibril, wahai Jibril, ma hadzal yaum? Bermula apa itu hari? Bermula apa itu ini hari? Pura orang, hari apa ini? Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Fayaqulu, kemudian malaikat Jibril berkata, Hadza yaumul qiyamah, bermula ini itu hari kiamat. Hadza yaumul haqqah, bermula ini itu hari kepastian. Hadza yaumul qari'ah, bermula ini itu hari yang menggetarkan. Fayaqulu, kemudian berkata ya Nabi, Ya Jibril, ma fa'alallahu bi ummati, bermula apa itu yang telah melakukan oleh Allah dengan umatku? Setelah itu langsung Nabi Muhammad bertanya bukan nasib dirinya sendiri, tapi Nabi Muhammad ketika dibangkitkan daripada kubur, langsung Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, bagaimana keadaan umatku? Apa yang telah Allah lakukan untuk umatku, wahai malaikat Jibril? Maka fayaqulul Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata, Abshiru, aku beri kabar gembira. Fa innaka, karena bahwa sungguh engkau awwalu man tanshiku anhul ardu, itu siman yang itu awal-awal siman yang mengeluarkan daripada untuk nyaman oleh bumi. Summa ya'murullaha ta'ala Israfil, kemudian memerintahkan oleh Allah Ta'ala akan malaikat Israfil, fayunfakhu fil sur, kemudian meniupkan ia malaikat Israfil pada sangkakala. Faizahum, kemudian tiba-tiba bermula mereka itu qiyamun, itu yang berdiri, yang menunggu oleh mereka itu. Jadi rupanya ada hadis yang lain, Nabi dibangkitkan itu bukan dengan tiupan sangkakala, bukan dengan tiupan sangkakala kali yang ketiga. Berarti ada hadis ketika Allah Ta'ala menghidupkan kembali malaikat Jibril, malaikat Israfil, kemudian malaikat Jibril datang kepada kubur Nabi dan membawa burak, membawa perhiasan. Dan pada ketika itu terbelahlah bumi, kemudian Nabi muncul, bangkit daripada kubur, kemudian memandang kepada malaikat Jibril dan langsung bertanya, bagaimana keadaan umatku? Apa yang telah Allah lakukan untuk umatku? Maka di ketika itu malaikat Jibril menjawab, dirimu adalah orang yang pertama bangkit daripada kubur. Maka setelah itu barulah Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala kali ketiga, yaitu tiupkan sangkakala kebangkitan. Maka pada ketika itu bangkitlah semua makhluk Allah yang telah meninggal, dan mereka itu yang turun, yang menunggu oleh mereka itu. Apa yang mereka tunggu? Yang mereka tunggu adalah kapan Allah Ta'ala menghisap mereka. Kapan datangnya hari hisap, sehingga mereka itu ada keputusan apakah mereka itu berada di dalam neraka ataupun berada di dalam syurga. Wallahu a'lam bishawab.